Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya untuk kelas 5B Matematika ya. Untuk pelajaran matematika kelas 5B yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data dalam kelas online. Oke. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu pengumpulan dan penyajian data. Ya. Ada pengumpulan dan penyajian data. Di sini data ada dua ya yang kita akan pelajari, yaitu pertama pengumpulan data dan penyajian data. Nah, namanya pengumpulan berarti dikumpulkan. Data itu apa? Nanti dulu kita pelajari. Nah, jadi data itu dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan baru disajikan. Apa itu penyajian? Nah, misalkan kayak makanan yang disajikan. Berarti kan kalau pengumpulan itu mengolahnya dulu. Ya, Cah. Diolah. Diolahnya itu misalkan kalau contoh bahan makanan berarti pengumpulan bahan makanan dulu, diolah, kemudian disajikan menjadi sebuah makanan gitu ya. Misalkan kalau masak nasi goreng, ada nasi, dikumpulkan dulu. Pengumpulan itu artinya gitu, dikumpulkan ya. Misalkan ada nasi, terus apalagi bumbunya, bumbu kecap, telur, daging ayam atau daging sapi gitu ya. Nah, itu dikumpulkan. Terus diolah, baru disajikan, penyajian data gitu. Nah, pengumpulan, penyajian gitu ya. Nanti kita akan bahasnya ini. Kita akan bahas satu persatu. Ada pengumpulan, ada penyajian. Masing-masing akan saya jelaskan ya. Pertama, kita belajar dulu. Kalau tadi adalah contohnya makanan ya kan ya, makanan. Sekarang ini data yang kita bahas untuk kelas 5 ya ini. Berarti kan kelas 5A atau kelas 5B nanti materinya sama, saya upload nanti ya. Nah, kalian bisa bisa mendengarkan penjelasan saya. Pertama, pengumpulan dan penyajian data di sini. Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh baik angka dan bukan angka. Kalau angka ya berarti sebuah angka berupa angka. Kalau bukan angka berarti tulisan. Seperti tadi, pengumpulan data memasak nasi goreng. Misalkan tadi apa? Nasi, terus bumbu, kecap, saus, dan lain sebagainya. Itu kan berupa kata-kata. Nah, itu data yang berupa tulisan. Tapi kalau angka, misalkan nilai matematika kelas 5B. Nah, itu kan nanti angka. Tinggi badan kelas 5B. Itu merupakan angka. Ya. Nah, itu ya. Tinggi badan, misalkan di situ contoh Albert, misalkan Albert tinggi badan kelas 5A, misalkan ya. Albert 80 cm. Terus Handika 35 cm, kok pendek sekali ya. Nah, misalkan 90 cm gitu ya. Terus Imamah 100 cm. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau bukan angka. Nah, kalau bukan angka, misalkan data warna baju kelas 5B pada acara Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Misalkan yang bukan angka ya. Contoh kelas 5B ketika menggunakan baju bebas muslim. Nah, misalkan ada yang menggunakan warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Nah, berarti yang bukan angka, misalkan di kelas 5B
ada 26 siswa, 10 siswa menggunakan baju warna putih. Terus ada lagi 6 siswa itu menggunakan baju warna kuning. 10 siswa lagi menggunakan warna biru, misalkan seperti itu. Nah, jadi itu merupakan data, bukan angka atau tulisan. Seperti itu Cah ya. Nah, kalau angka berarti ya berupa angka. Kalau bukan angka berarti ya tulisan datanya ya. Oke, jadi baik angka tadi ya ataupun bukan angka itu bagaimana Pak cara pengumpulannya, kan gitu. Kita belajar pengumpulannya dulu. Bagaimana Pak cara pengumpulannya? Nah, pengumpulan data itu, nah ini kita belajar ada metode-metode pengumpulan data dan ada metode-metode nanti penyajian data. Ada dua ya Cah. Pertama pengumpulan data, ada penyajian data. Oke. Nah, untuk pengumpulan data itu sendiri di sini ya. Nah, untuk pengumpulan data itu yang pertama ada dengan menggunakan metode tes. Tes secara langsung atau tidak langsung. Misalkan data nilai matematika. Nah, ini lebih lengkapnya nanti saya jelaskan ya. Ini kita fokus di pengumpulan data terlebih dahulu untuk sesi sekarang ya, untuk tes. Nanti ada yang nomor 2 itu bertanya langsung ya. Nanti kalau tes tadi ya terfokus pada tulisan ya, terfokus pada tulisan. Kalau bertanya langsung itu berarti ya bertanya langsung. Nah, ya bertanya langsung. Nanti saya jelaskan masing-masing. Lembar isian. Nah, lembar isian berarti dikasihkan lembaran, kalian suruh mengisi ya. Di kelas 5A dan kelas 5B saya yakin pernah kakak-kakak PPL kalian suruh ngisi data ya kan. Misalkan namamu, hobimu apa, dari mana, alamatmu dari mana. Nah, itu termasuk lembar isian ya. Nah, gitu. Pencatatan langsung berarti kalau pencatatan langsung, pernahkah kalian saya ukur tinggi badan kalian dulu? Pastinya pernah ya. Kalau tinggi badan, nah tinggi badan sama berat badan ya dulu ketika di kantor itu ya kan. Nah, saya kan manggil satu persatu. Misalkan dulu Adel, itu nomor absen 1 Adel. Saya suruh dulu itu apa? Timbang dulu berat badannya berapa, tingginya berapa gitu ya. Terus absen 2, tingginya berapa, terus berat badannya berapa. Nah, itu pencatatan langsung. Nah, lebih lengkapnya kita bahas nanti ya. Oke. Terus dan terakhir nanti kita bagaimana membaca data dari data yang sudah kita kumpulkan ya, dari pengumpulan data tadi yang berupa tes, bertanya langsung, lembar isian dan pencatatan langsung. Oke. Kita bahas di pengumpulan data terlebih dahulu. Saya kasih waktu hitung mundur dari 5, kalian bisa screenshot dan di video ini kalian harus apapun yang di video yang saya tuliskan di lembar yang sudah saya tuliskan di sini dicatat di buku catatan ya. Nanti saya cek ketika masuk. Oke? Jadi mohon diperhatikan bagi siswa kelas 5A ataupun kelas 5B ya, dicatat di catatannya masing-masing. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita belajar di pengumpulan data terlebih dahulu. Oke, tadi kalau bisa di screenshot ya, dicatat, di pause boleh,
terus di screenshot juga boleh ya. Oke. Kita belajar tentang pengumpulan data ya. Tentang pengumpulan data, dibuka bab 5 ya. Ini bab 5. Kalian bisa lihat buku LKS. Pengumpulan data, penyajian data. Oke ya. Nah, di pengumpulan data yang pertama kita belajar tentang metode tes ya. Kita tadi yang A, pengumpulan data yang berupa tes ya. Yang tes ini, pengumpulan data melakukan serangkaian pertanyaan atau latihan pada mata pelajaran tertentu untuk memperoleh hasilnya. Nah, bisa dibaca ya di buku LKS kalian. Tes itu merupakan melakukan serangkaian pertanyaan atau latihan pada mata pelajaran tertentu untuk memperoleh hasil nilainya. Nah, itu ya. Oke, untuk data tes. Coba saya tulis ulang dulu. Nomor 1 tes, 2 bertanya langsung, 3 lembar isian, 4 pencatatan langsung. 5 membaca data. Oke. Saya jelaskan satu persatu di sini ya. Coba yang pertama pengumpulan data secara tes, dibuka LKS-nya ya. Nah, kita belajar yang pertama secara tes ya. Kemudian nanti bertanya langsung, lembar isian, pencatatan langsung, serta membaca data. Oke, coba lihat ini. Nah, secara tes itu adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian pertanyaan atau latihan pada mata pelajaran tertentu untuk memperoleh hasil nilainya. Misalkan contoh ya. Ini berikut adalah contoh data nilai ulangan matematika 10 anak kelas 5 SD Cemara. Nah, ini. Jadi diambil dari tes. Nah, kalian ulangan matematika kan dari misalkan saya kasih ulangan matematika kan mesti saya kasih soal, ya kan? Saya kasih soal 5 soal, 10 soal, terus dikoreksi bersama, mendapatkan nilai. Nah, nilai itu saya inputkan atau saya masukkan ke dalam daftar nilai. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini nilainya. Nah, itu adalah secara tes, dites. Jadi kalian dites. Nilai matematika. Nah, ini ada yang 90 dari 10 anak di sini. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 80, 70, 70, 80, 70, 90, 90. Ada 10 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya. Itu secara tes. Bertanya langsung. Kalau bertanya langsung adalah pengumpulan data dengan bertanya langsung, yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber dan mencatat hasilnya. Nah, bertanya langsung. Jadi kalian bertanya langsung dengan seseorang atau narasumber ya. Nah, contoh ini ada contohnya. Contohnya adalah Tina akan menanyakan kepada teman-temannya daftar pertanyaannya sebagai berikut. Apakah olahraga yang paling kamu sukai? Apakah makanan yang kamu sukai? Nah, berarti ini tulisan, datanya berupa tulisan. Kalau tadi yang tes tadi angka. Apakah tes itu
Pasti angka. Nah, kalau apakah tes itu selalu angka? Ya, belum tentu juga, ya. Kadang, tapi rata-rata adalah kalau tes itu metode hasilnya adalah angka. Sekarang kalau daftarnya itu tadi dengan cara apa? Bertanya langsung. Kalau bertanya langsung di sini, nah, misalkan contoh kelas 5B mengadakan penelitian apa olahraga yang disukai dan makan yang disukai, membuat tabel misalkan. Ini kan contoh. Misalkan di sini Anita olahraganya yang disukai bulu tangkis, makan yang disukai sate yang dimaksud ya ini, bukan sate ini ya. Doni sepak bola, makanan bakso, misalkan seperti itu ya. Nah, Doni sepak bola atau bakso. Nah, sekarang contoh lagi saya tambahi di sini misalkan siapa namanya? Fahri, ya misalkan. Fahri. Nah, Fahri apa olahraga yang disukai? Sepak bola. Misalkan ya, sepak bola. Kelihatan apa enggak ini? Pakai pensil ya. Sepak bola. Kemudian makanan yang disukai misalkan adalah apa yang disukai Fahri itu? Rujak gitu ya, karena Fahri jualan rujak gitu ya, ibunya Fahri. Oke, rujak. Nah, oke, ini misalkan ya, nah, ini rujak. Terus kemudian siapa lagi? Misalkan Imamah. Nah, Imamah olahraga yang disukai apa? Misalkan badminton ya, badminton. Kemudian makanan yang disukai soto misalkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh bertanya langsung. Sekarang kalau lembar isian, kalau ini bertanya langsung, siapa yang menulis ini? Kan misalkan saya atau Pak Asrul yang mengadakan penelitian, kayak Anita gitu, bulu tangkis, sate, sepak bola, ini yang menuliskan saya ini. Saya tinggal bertanya langsung kepada misalkan ini tadi, Anita, olahragamu suka apa? Bulu tangkis, saya tulis di sini tadi ya. Itu saya kasih contoh tadi. Fahri yang menuliskan saya sepak bola, terus makan disukai rujak. Imamah badminton, soto, kan saya yang menulis. Nah, ini karena saya bertanya langsung ya, bertanya langsung. Lanjut, sekarang lembar isian hampir mirip dengan metode tes tadi ya. Kalau di tes tadi berupa biasanya kalau tes ya soal matematika, daftar nilai matematika, daftar nilai bahasa Arab, daftar nilai apa namanya itu, SKI dan lain sebagainya. Mencatat rumah, mencatat lewat luas rumah, masih hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan seperti biasa, memilih ketua kelas gitu ya, terus memilih wakil presiden ataupun presiden. Nah, itu secara pengisian, secara isian, pengumpulan data secara lembar isian. Nah, seperti itu lembar isian tuh, pemilihan presiden tadi sudah ketua kelas, dan wakilnya dan sebagainya gitu ya. Bedanya dengan tes apa? Kalau tes mikir, misalkan apa, ulangan matematika, ulangan bahasa Inggris, seperti itu ya. Berilah tanda centang untuk ketua kelas yang kamu pilih. Misalkan ini kamu di fotokopi ini, misalkan dibagikan kepada kelas. Saya ingin memilih ketua kelas siapa ya, Andi, Reza, Cahaya atau Ratna. Misalkan Reza, saya centang. Nah, ini termasuk lembar isian itu ya. Nah, lembar isian. Lanjut, pencatatan langsung. Kalau pencatatan langsung ini itu hampir sama dengan bertanya langsung ya. Bedanya apa? Kalau pencatatan langsung itu tidak usah ditanya. Bedanya di situ.
Kalau tes, ingat tes di metode tes tadi berpikir, kita diajak berpikir kayak lembar ulangan. Nah, nilainya KB piro kelas 5B atau 5A gitu. Nilai SKI-nya berapa, nilai matematikanya berapa, itu dites. Namanya tes, ya. Dites kamu. Dengan adanya pertanyaan tapi dibagikan. Kalau bertanya langsung tadi ya, bertanya langsung, ya dikei soal, tapi yang menjawab adalah misalkan saya yang beri pertanyaan, saya langsung tulis di sini. Gitu. Itu bertanya langsung. Lembar isian hampir sama dengan tes, bedanya tapi kita nggak mikir ya, nggak mikir banget gitu loh ya, tetap berpikir. Misalkan kalau kalian memilih ketua kelas, kamu kan ya mikir siapa ya, Andi, Reza, Cahya atau Ratna ya, kan gitu ya. Nah, itu lembar isian ya. Oke gitu. Sekarang pencatatan langsung. Kalau pencatatan langsung itu hampir sama, tapi bedanya kalau di bertanya langsung kan namanya saja bertanya langsung. Bertanya, pasti dikasih pertanyaan, bertanya langsung. Ya. Bertanya langsung. Anda mau apa hobimu? Apa olahraga kamu sukai? Nah, kan ditanya. Tapi kalau pencatatan langsung gitu ya. Kalau pencatatan langsung di sini, pencatatan langsung tanpa dikasih pertanyaan. Ya. Nah, ini metodenya. Jadi dipilah-pilah tadi. Saya tadi di awal kan memberikan contoh apa namanya itu? Gamblang gitu ya. Ada beberapa contoh yang kurang tepat lah tadi. Nah, tadi saya luruskan ya. Tadi pencatatan langsung berarti dia dicatat secara langsung. Biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan langsung. Nah, ini berarti dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan langsung itu seperti apa? Maksudnya adalah seperti halnya tadi saya mengukur berat badan kalian ya, seperti ini. Pengukuran berat badan siswa kelas 5 SD cerdas dalam satuan kilogram. Nah, seperti ini ya. Ada yang 33, 35 kilo, 40 kilo dalam kilogram ya. 38 kilogram. Nah, saya tanya, ini ada berapa siswanya? Kalau kalian begitu kan mesti dihitung saja toh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Habis itu 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nah, terlalu lama ya. Terlalu lama. Bagaimana, Pak? Secara cepat. Nah, gunakan luas persegi panjang. Yang atas berapa? 1. 1. Nah, kan sambil curhat gini, ben takutnya apa? Yang kamu sudah hitung, kamu hitung berapa yang tadi, yang panjangnya ada 10 ya. Nah, ada 10 berarti tinggal dikalikan 10 kali 3 menggunakan apa, luas persegi panjang itu ya. 10 kali 3, 10 kali 3 sama dengan 30 siswa itu ya. Jadi di sini tinggal kita tulis 10 kali 3 sama dengan 30 siswa. Oke, nah itu ya. Nah itu untuk penjelasan bisa dibaca ulang di LKS ya. Nah, saya simpulkan bahwasanya tadi ya, bentar ngeblur. Nah, saya simpulkan bahwasanya tadi metode tes itu ciri-cirinya adalah apa, Cah? Saya simpulkan tadi apa? Nah, menggunakan tes ya, atau dikasih soal, dikasih pertanyaan. Nah, itu ciri-cirinya, dikasih pertanyaan ya. Nah, dalam bentuk lembaran. Nah, dalam bentuk lembaran. Nah, ingat ada pertanyaannya gitu ya. Nah, tetapi dalam bentuk lembaran. Tetapi kalau bertanya langsung bagaimana? Sama, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bedanya apa?
ada pertanyaan langsung, kayak ulangan lesan ya. Itu ciri-cirinya, dieling-eling. Kalau lembar isian bagaimana? Nah, hampir sama dengan tes, bedanya adalah kalau tes tadi dikasih pertanyaan, kalau lembar isian itu biasanya dalam bentuk kuesioner. Apa itu kuesioner? Hanya berupa data tulisan ya, entah itu alamat, hobi. Kalau hobi masih berupa bentuk tes ya, misalkan ya hanya berupa lembar isian saja, misalkan ya apa namanya itu, memilih ketua kelas, memilih presiden, nah gitu ya. Nah ini biasanya pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, nah itu ya. Oke, maka yang penting dikasih lembar tapi dia dalam bentuk isian. Tapi ingat, bedanya apa dengan tes? Kalau tes itu butuh kemampuan berpikir lebih, yang namanya tes. Karena apa? Tujuannya yang namanya tes itu pasti yang ingin didapatkan adalah nilai, pasti itu. Skor, pasti itu. Ya. Misalkan tes CPNS atau tes masuk perguruan tinggi negeri, tes masuk SMP, tes masuk SMA. Nah, seperti itu. Pasti yang dibutuhkan adalah skor. Yang kita cari adalah skor atau nilai. Itu ya yang tes. Kalau lembar isian tidak, hanya berupa data tulisan saja. Biasanya kuesioner, pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, ya. Data diri kalian, misalkan alamat, terus nama, dan lain sebagainya. Kalau pencatatan langsung tadi, kalau pencatatan langsung itu bedanya adalah seperti halnya kalau dulu pernah saya kasih contoh adalah apa itu? Pengambilan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya. Tinggi badan terus badan. Nah, ini dulu kan pernah saya tes ya, tinggi badan dan berat badan. Oke. Sekarang kemudian lanjut terakhir yaitu membaca data. Oke, sebelum kita masuk membaca data, di screenshot saya hitung mundur 5 4 3 2 1, harus di buku catatannya harus ada ya. Nanti saya cek di kelas 5A atau kelas 5B. Oke, saya hapus. Oke, kita tadi sudah belajar yaitu cara membaca data, cara mengumpulkan data yaitu menggunakan tes, bertanya langsung, lembar isian, dan pencatatan langsung. Bagaimana kalau membaca data, Pak? Tadi sudah ya, membaca data yang berkaitan dengan tadi. Membaca data. Oke. Membaca data karena ada dua nanti, membaca data di pengumpulan data dan membaca data di penyajian data. Jadi kita tulis membaca data di pengumpulan data. Di pengumpulan data. Nah, jadi masih pengumpulannya di data. Misalkan contoh, nah, ada nilai ulangan kelas 5B MI Podorjo. Nah, misalkan seperti itu ya. Misalkan nilainya ada 5, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 5, 7, 6. Ini bisa 7, 6 ya. Ini 7, 6, ada 8, 9, 5, 4, 5,
7 6 6 8 5 4 7 6 4 7 6 7 8 4 6 7 8 8 6. Nah wes ini misalkan saya punya data seperti ini, nilai ulangan kelas 5B MI Podorejo. Nah biasanya yang dibuat soal di ulangan tuh seperti ini. Misalkan contoh nomor 1 soalnya, ada berapa siswa? Nah, yang pertama, ada berapa siswa? Nah, bagaimana caranya kalau ada pertanyaan ada berapa siswa? Tadi bagaimana? Dilihat. Ya, apa namanya itu? Manual ya dihitung satu-satu. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kesuwen ya kan? Terlalu lama. Bagaimana? Dilihat. Ini ada berapa? Ya. Ada berapa? 3. 1 2 3. Yang di atas ada berapa? Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada berapa? 10. Saya tulis di sini aja ya. Berarti di sini sampai sini berarti berapa? 10. Berarti caranya bagaimana tadi? 10 dikalikan 3 sama dengan 30 siswa. Itu ya, ada 30 siswa. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, misalkan ada berapa muncul berapa kali gitu ya, muncul berapa kali angka 7 misalkan ya, angka 7. Nah itu soalnya. Nomor 3, tentukan nilai tertinggi dan terendah. Misalkan seperti itu. Nah muncul berapa kali angka 7? Kita hitung 7-nya ada berapa kali. Dicoret. Cara mencarinya itu kalau bisa dicoret aja. Biar apa? Biar tidak, misalkan yang kamu hitung itu biar tidak dihitung lagi gitu loh. Dicoret. Misalkan angka 7 ada berapa kali ya? Hitung 1 2 3 4 5 6 7. Oh ternyata ada 7 muncul 7 kali. Muncul 7 kali. Nah itu. Terus tentukan nilai tertinggi dan terendah. Oke, kita lihat tertingginya berapa? Apakah 5? Adakah selain 5 yang lebih rendah? Oh ternyata ada 4. Nah ternyata nilai terendahnya ada 4. Berarti rendahnya ada 4, terendah 4, tertinggi berapa? Kira-kira tertingginya 9. Ya gak ada. 10 kan gak ada. Tertinggi 9. Nah itu dulu untuk pengumpulan data. Terendah 4, tertinggi 9. Oke, itu dulu untuk pengumpulan datanya. Kita lanjutkan nanti, yaitu kita lanjutkan besok ya. Kita lanjutkan besok untuk penyajian data. Jadi pengumpulan datanya sudah selesai. Nah sekarang saya kasih tugas untuk kalian, yaitu nanti bisa di foto ya. Tak kasih soal nanti tugas mandiri 2 ya. Tugas mandiri 2.
tugas mandiri 2 nomor 1. Oke. Kalau 1 nanti tabel. Enggak, jangan pakai tugas mandiri 2. Nanti saya kasih tugas, saya fotokan tugasnya ya. Nah, kalau tugas mandiri 2 nanti saya lihat di sini kebanyakan di penyajian data bab selanjutnya atau subbab selanjutnya setelah ini. Oke, saya kasih tugas nanti bisa difoto, kirimkan grup. Oke, anak-anakku, sudah saya jelaskan tentang pengumpulan data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.